Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 117. Oke lah, gak usah banyak meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Soyen mengetukkan jarinya pada kursi yang dia duduki dan kemudian dia sangat puas dengan teknik Do. Serangan bayangan. Hal itu membuat Soyen mengatakan, keberuntungan kita cukup bagus di dalam pelelangan ini dan teknik Do itu sangat cocok untuk kebutuhan tim kita. Kakak Zeni, menurutmu berapa harga yang akan bisa dicapai oleh teknik Do serangan bayangan? Mendapatkan pesan suara jiwa dari seorang Soyen, Zeni yang berada di dalam ruang VIP-nya, dia mengatakan, adik Soyen, kau mengetahui bahwa teknik Do ini memang tidak biasa dibandingkan dengan teknik Do tingkat dasar yang lainnya. Teknik Do ini jelas sangat cocok untuk melakukan penyergapan, dan pada saat kritis, teknik ini juga bisa mengubah keadaan atau bahkan membalikkan situasi. Oleh karena itu, persaingan untuk mendapatkannya pasti akan sengit dan harganya juga akan jauh melampaui ekspektasi. Namun karena ini hanyalah teknik Do tahap C tingkat dasar, harganya seharusnya tidak lebih dari 4,6 juta. Soyen lalu bertanya, menurutmu berapa kira-kira sebaiknya harga yang harus aku tawar? Jelas Soyen tidak ingin bersaing, terlibat di dalam tawar-menawar, dan dia akan langsung mematok harga supaya langsung menjadi miliknya tanpa harus bertele-tele. Zeni pun menimpali. Penawaran awal hanya 2,5 juta dan saat ini sudah mencapai 3,5 juta. Jika kau langsung menawar 4,2 juta ditambah dengan efek jera sebelumnya mengenai kau mengambil tombak Jingsen, aku rasa tidak akan pernah ada yang berani menaikkan harga di atas 4,2 juta. Soyen menganggukkan kepalanya dan kemudian dia berkata, baiklah, aku menawar 4,2 juta. Keributan seketika terjadi di dalam aula lelang. Pandangan mata orang-orang di dalam tempat itu melihat pada kamar VIP milik Soyen dan rasanya mereka ingin menangis. Seperti yang telah diduga oleh Zeni, tidak ada satupun orang yang berani bersaing harga dengan Soyen. Pada akhirnya, teknik Do tahap C tingkat dasar bernama serangan bayangan didapatkan oleh seorang Soyen. Hal itu membuat bayangan ungu tersenyum dengan wajah yang sangat cantik. King Haoran kemudian memberikan pesan suara jiwa mengucapkan selamat kepada Soyen. Kelompokmu, semua yang berada di bintang 5 Dodi dan juga bintang 6 Dodi akan memiliki teknik bertarung tingkat C. Tidak banyak tim seperti itu di dalam benua Dodi ini. Saudaraku Soyen, timmu sangat mengesankan dengan potensi yang tidak terbatas. Soyen segera menimpali, kakak Haoran, kau terlalu memuji diriku. Aku sebenarnya hanya beruntung saja. King Haoran pun menimpali. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan sebuah keberuntungan. Soyen tersenyum canggung dan kemudian dia mengirimkan pesan suara jiwa kepada King Mu'er. Mu'er, teknik apa yang ingin kau beli? Katakan, jangan diam saja. King Mu'er menggelengkan kepalanya. Tidak, teknik Do tahap C ini semuanya masih berada di tingkat dasar dan aku tidak membutuhkannya. Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Baiklah jika begitu. Pada akhirnya pandangan mata Soyen kembali melihat pada tempat pelelangan dan dia penasaran teknik apa selanjutnya yang akan dilelang. Juru lelang yang berada di panggung pelelangan tiba-tiba mengatakan, selanjutnya kita akan melelang teknik Do tahap C masih tingkat dasar. Dan sejauh ini sudah ada 13 teknik Do tahap C tingkat dasar yang telah dilelang. Hanya tersisa 5 buah saja. Maka dari itu siapa yang belum mendapatkannya, jangan sampai kehabisan, cepat lakukan penawaran. Banyak orang berkata, apa? Hanya tersisa 5 saja? Mereka kemudian melihat pada 3 kamar VIP, di mana ke-13 teknik Do itu telah didapatkan oleh 3 kamar VIP. Orang-orang kemudian mengumpat. Ketiga keluarga yang berada di dalam ruang VIP ini terlalu kejam. Mereka bahkan tidak memberikan kita ruang untuk bernafas sama sekali. Orang yang lainnya kemudian menimpali. Apakah mereka hebat karena punya uang?
Jika aku tahu siapa ketiga keluarga ini, aku tidak akan pernah membiarkan mereka lolos. Orang yang berkata seperti ini mungkin adalah orang yang sangat bodoh, karena semua orang mengetahui bagaimana mungkin kekuatan tingkat menengah akan bisa memprovokasi kekuatan yang mampu menduduki ruang VIP. Orang yang lainnya pun kemudian berkata, jika kita tidak berjuang sekarang, kita bahkan tidak akan bisa mendapatkan satu teknik apapun. Banyak kekuatan kemudian mulai berspekulasi tentang asal-usul tiga keluarga yang ada di dalam ruang VIP. Mereka menjadi sangat waspada lalu mengatakan kekuatan macam apa yang berada di tiga ruang VIP itu sehingga bisa berinvestasi dengan begitu besarnya pada teknik Do. Banyak orang secara diam-diam menyimpan rasa iri terhadap ketiga kamar VIP, namun mereka masih tidak bisa berbuat apapun. Juru lelang kemudian mengatakan selanjutnya 5 teknik Do tahap C tingkat dasar akan dipresentasikan satu persatu. Manfaatkan kesempatan ini dengan baik. Di sebuah kursi yang berada di sudut tersembunyi, di sisi paling timur dari aula pelelangan, terdapat sosok yang menggunakan jubah berwarna hitam, sepenuhnya diselimuti oleh kegelapan. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya menyapu pada lantai atas ruang VIP. Tanpa sengaja, dia telah melihat sosok dari King Muir yang kali ini berada di luar kamar VIP. Hal itu membuat sosok berjubah hitam ini tersenyum sinis. Lalu dia mengatakan, tidak kusangka ini adalah sebuah kebetulan, karena sosok berjubah hitam ini sebenarnya adalah orang yang berasal dari klan iblis jiwa. Xiaoyan tiba-tiba saja berkata, harga lelangnya sudah mencapai 3,8 juta. Bahkan jika melebihi 4 juta, kita harus mengambil semuanya. Zenny dan juga King Haoran menganggukkan kepalanya. Kau tidak perlu khawatir, ini tidak menjadi masalah. Untuk bersaing dengan Xiaoyan dalam hal kekayaan, hanya sedikit kekuatan di seluruh benua Dodi yang mampu melakukan hal seperti itu. Oleh karenanya, hasil akhirnya juga tidak mengejutkan. 5 teknik Do tahap C tingkat dasar semuanya jatuh ke tangan kelompok Xiaoyan. Hal ini benar-benar menyebabkan kehebohan di dalam aula pelelangan. Seorang pria parubaya dengan tubuh yang sangat besar tiba-tiba menggebrak meja di depannya sambil berkata dengan marah, "Sial, aku tidak dapat apapun lagi." Orang yang lainnya juga langsung berdiri tepat sekali. Aku telah menempuh perjalanan ribuan mil jauhnya, namun hanya pulang dengan tangan kosong. Ratusan orang tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduk mereka, menyebabkan suasana di dalam aula pelelangan menjadi sangat kacau. Kali ini, para sosok-sosok kurus yang menggunakan jubah berwarna abu-abu, mereka langsung melompat ke atas meja dan berkata dengan nada yang arogan, "Jika rumah lelang ini tidak memberikan kita penjelasan hari ini, maka kita tidak akan pernah membiarkan masalah ini begitu saja." Melihat sosok-sosok berjubah abu-abu telah berdiri di atas meja, membuat banyak orang juga semakin berani. Mereka menunjukkan emosi masing-masing di dalam ruang pelelangan ini. Kegaduhan pun pada akhirnya terjadi, dan kemudian beberapa sosok yang menggunakan jubah berwarna abu-abu memanfaatkan kekacauan untuk langsung maju ke arah panggung pelelangan, dan sepertinya dia akan merebut teknik yang berada di panggung pelelangan itu. Zenny ketika menyaksikan adegan seperti ini dari dalam ruang VIP, tiba-tiba ekspresinya penuh kemarahan. Dia memencet tombol yang ada di hadapannya dan kemudian berkata dengan marah, "Dasar manusia-manusia rendahan, berani-beraninya kalian berbuat masalah di dalam rumah pelelangan." Situasinya telah kacau, namun ketika mendengarkan teriakan dari Zenny, hal itu menjadi lebih tenang. Pandangan mata dari para pria berjubah abu-abu yang memimpin provokasi langsung membeku. Langkah kaki mereka kini terdiam dan tidak lagi berani mendekati panggung pelelangan. Tak lama kemudian, para pasukan penjaga dari aula bisnis mereka muncul dan membawa anak panah masing-masing membidik pada orang-orang yang berbuat kerusuhan di dalam aula pelelangan.
Masing-masing dari para penjaga ini kekuatannya berada di bintang 5 Dodi, dan mereka siap melepaskan senjata kapanpun. Detik berikutnya di panggung pelelangan, 8 orang yang telah mencapai puncak bintang 6 Dodi tiba-tiba saja muncul menatap ke arah para pria berjubah abu-abu yang sedang melakukan provokasi. Hal itu membuat mereka, para pria berjubah abu-abu, menjadi ketakutan. Salah satu pria berbadan besar yang merupakan pemimpin dari pasukan puncak bintang 6 Dodi ini segera berkata dengan nada suara yang sangat dingin, "Aliansi bisnis kita selalu dikenal dengan keadilan di dalam berbisnis, dan aku yakin kalian semuanya sudah mengetahui tentang hal ini. Sudah sepatutnya penawar tertinggi akan bisa memenangkan barang lelang. Jika kalian segelintir orang membuat masalah karena marah atau malu akibat kekuatan kalian tidak memadai dan juga penawaran kalian tidak mendapatkan apapun, apakah kalian mungkin menyiratkan bahwa aliansi bisnis kita tidak kompeten? Siapa yang berani berbicara? Katakan." Kata-kata dari pemimpin puncak bintang 6 Dodi ini membuat jantung mereka semuanya yang hadir menjadi berdebar-debar. Para pria berjubah abu-abu yang tadi melakukan provokasi juga tidak berani berbuat apapun. Kekuatan mereka hanya berada di bintang 5 Dodi menghadapi pasukan yang kuat, yang bahkan 8 orang di puncak bintang 6 Dodi telah hadir di tempat ini, membuat mereka semuanya takut dan tidak tahu harus berbuat apa, hanya bisa menelan ludah beberapa kali tanpa mengatakan sesuatu apapun. Pemimpin dari 8 orang bintang 6 Dodi itu kembali mengatakan, "Sudah bertahun-tahun lamanya sejak ada yang berani membuat masalah di dalam aliansi bisnis. Keberanian kalian semuanya sungguh tidak kecil. Singkirkan mereka." Para pembuat onar, para penjaga langsung mengepung orang-orang yang berbuat onar tersebut. Ekspresi ratusan orang yang tadinya berdiri dan ikut di dalam kegaduhan langsung berubah penuh dengan ketakutan. Mereka tidak tahu apakah harus melawan atau tidak. Namun satu-satunya hal yang pasti adalah penyesalan di dalam hati. Mereka tidak pernah menyangka bahwa rumah lelang yang biasanya sangat tenang kini memiliki sisi yang begitu menakutkan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, para pria berjubah abu-abu langsung memberikan provokasi sekali lagi. "Kita hanya meminta keadilan saja, dan kalian malah mengerahkan pasukan untuk menangkap orang. Mereka orang-orang di dalam rumah lelang ini telah menyalahgunakan kekuasaan. Semuanya jangan takut, mari kita lawan." Teriakan dari pria berjubah abu-abu tersebut membuat ratusan orang gelisah. Tidak ada yang tahu nasib apa yang akan mereka dapatkan ketika dibawa pergi oleh pasukan dari aliansi bisnis. Dan kali ini pemimpin pasukan bintang 6 Dodi itu segera mengatakan, "Semuanya, aku tahu bahwa kalian sedang terprovokasi oleh para orang-orang rendahan berjubah abu-abu itu, dan untuk sementara kalian kehilangan kendali serta meluapkan emosi itu adalah hal yang wajar. Tapi tidak perlu bertindak dengan cara gegabah. Aliansi bisnis kita juga selalu memiliki sisi bermurah hati. Selama kalian berhenti membuat masalah, maka kita bisa melupakan hal yang terjadi sebelumnya." Kerumunan yang tadinya hendak melakukan perlawanan langsung tenang. Mereka semuanya meminta maaf berulang kali dan kemudian kembali duduk di kursi masing-masing. Mereka mengusap dada dan berseru, "Untung saja aku tidak melanjutkan perlawanan ini." Para pria berjubah abu-abu cukup terkejut dan tidak pernah menyangka bahwa mereka sudah tidak memiliki dukungan lagi. Pemimpin dari puncak bintang 6 Dodi melihat kepada para pria berjubah abu-abu yang kemudian dia berkata, "Namun segelintir orang yang memicu kerusuhan dan sengaja mengganggu ketertiban dari pelelangan dengan niat jahat tidak mendapatkan toleransi apapun. Tangkap mereka." Para pasukan yang telah mengepung pada saat ini akan menangkap orang-orang berjubah abu-abu itu. Namun mereka segera berteriak, "Kita menolaknya. Kenapa mereka tidak mendapatkan hukuman dan hanya kita saja yang dihukum?" Pemimpin puncak bintang 6 Dodi itu melambaikan tangannya
dan kemudian sebuah energi langsung menyegel Dogi dari beberapa orang yang menggunakan jubah berwarna abu-abu tersebut, membuat mereka semuanya tidak bisa berbicara. Selanjutnya dia pun mengatakan, "Bawa mereka semuanya pergi, serahkan ke balai hukuman untuk diadili." Setelah mengatakan hal seperti ini, pemimpin puncak bintang 6 Dodi tersebut bersama dengan 8 orang lainnya yang berada di bintang 6 Dodi menghilang dari panggung pelelangan. Hal itu juga langsung diikuti oleh para pasukan penjaga di bintang 5 Dodi. Suasana di dalam aliansi bisnis kembali tenang seperti sebelumnya. King Hauran dari dalam ruang VIP-nya, dia berkata, aliansi bisnis ini benar-benar memiliki metode yang sangat baik, mengelola begitu banyak orang tanpa kekacauan, dan tidak ada satupun suara sumbang dalam pergerakan dan mundurnya mereka. Sepertinya klan iblis darah milikku perlu meningkatkan pelatihan seperti ini. Xiaoyan yang juga berada di dalam ruangannya menunjukkan rasa kagum. Aliansi bisnis benar-benar memenuhi reputasi mereka. Xiaozan, bayangan ungu, Feng Bao, dan Erming, mereka langsung mencatat pengamatan ini di dalam ingatan masing-masing dengan maksud untuk menggunakannya sebagai referensi ketika nantinya mereka memimpin timnya sendiri. Le Shaolong tampak sangat tenang dan itu sesuai dengan apa yang dia harapkan. Zeni menghela napas lega sebelum akhirnya dia mengirimkan sebuah pesan pada juru lelang di atas panggung pelelangan. Menerima pesan seperti ini, juru lelang hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya dan kemudian ekspresinya kembali normal seolah tidak terjadi apapun. Detik berikutnya sang juru lelang wanita cantik berjubah putih itu menangkupkan kedua tinjunya pada para peserta pelelangan, lalu dia mengatakan, "Atas nama rumah lelang Dasang, aku menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya karena ketidaknyamanan yang terjadi dari insiden kecil barusan. Untuk menyampaikan permintaan maaf kali ini, setelah pelelangan selesai, kita akan memberikan kalian semuanya hadiah kecil dan kuharap kalian bisa menerimanya." Le Shaolong di dalam ruang VIP dari seorang Xiaoyan, dia pun melakukan pujian. Ini pasti adalah ide dari nona muda, sungguh brilian. Sayangnya aku tidak sebaik dia. Yang dimaksud hadiah kecil dari aliansi bisnis jelas bukan barang biasa. Hal itu bisa menenangkan para penawar dan meningkatkan reputasi dari rumah lelang. Sungguh langkah yang cukup luar biasa. Sang juru lelang kembali mengatakan, "Sekarang lelang kita lanjutkan. Teknik dao yang akan aku lelang selanjutnya aku yakin akan lebih menarik perhatian dari semuanya, karena ini adalah teknik dao tahap Si tingkat menengah. Jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa buah saja. Para tamu yang terhormat yang sebelumnya belum melakukan penawaran sebaiknya memanfaatkan kesempatan kali ini." Baiklah, tanpa basa-basi babi bu babi, teknik dao tahap Si tingkat menengah yang akan aku lelang saat ini adalah bor naga air. Teknik ini cocok untuk mereka yang mengembangkan teknik dao dengan elemen air, dan setelah menguasainya, teknik dao ini akan bisa berubah menjadi naga air raksasa, menggabungkan kekuatan besar dan juga kelenturan tubuh, serta meningkatkan kekuatan untuk bisa menopang runtuhnya langit. Harga awal aku buka 4 juta. Silahkan lakukan penawaran. Tatapan mata dari banyak orang di dalam ruang pelelangan ini langsung berbinar penuh dengan antusias. Mereka kemudian mengatakan, "Aku sebelumnya tidak mendapatkan teknik dao tahap Si tingkat dasar. Jadi kali ini apapun yang terjadi aku harus mencoba untuk bisa mendapatkan teknik dao tahap Si tingkat menengah." Banyak orang telah diam-diam mengambil keputusan, tapi ketika mereka teringat dengan kamar VIP, raut wajahnya langsung berubah dan kemudian berkata kepada diri sendiri, ketiga orang yang berada di dalam ruang VIP itu sangat menyebalkan. Mereka seolah-olah seperti serigala lapar yang tidak pernah melepaskan teknik dao. Sebelumnya teknik dao tahap Si tingkat dasar dilibas habis. Kali ini bagaimana mungkin aku bisa bersaing mendapatkan teknik dao tahap Si tingkat menengah?
Tekad yang tadinya membara di dalam hati setiap orang kembali goyah. Beberapa kekuatan besar yang sejak tadi menahan diri juga mulai mengatakan, saatnya kita melakukan tindakan. Shou Yan juga berkata, ini benar-benar teknik Dota Hapsi tingkat menengah. Namun bor naga air beratribut air itu tidak cocok dengan diriku. Hingga detik ini Shou Yan belum menemukan satupun teknik yang cocok untuk dirinya sendiri. Bahkan di antara 18 teknik Dota Hapsi tingkat dasar, dia tidak mendapatkan yang benar-benar cocok. Harapan Shou Yan semakin kecil ketika dia menaruh harapan ini pada teknik Dota Hapsi tingkat menengah. Dan mungkin semuanya memang harus bergantung pada takdir. Tapi terlepas Shou Yan mendapatkan yang cocok atau tidak, dia masih akan tetap mengajukan penawaran demi mendapatkan teknik Dota Hapsi tersebut. Apalagi yang tingkat menengah tidak boleh dilewatkan sama sekali. Atas permintaan dari Shou Yan, akhirnya King Haoran pun bergerak mengajukan penawaran 4,2 juta. Setelah King Haoran mengatakan seperti itu, pria berjubah hitam yang berasal dari klan Iblis Jiwa yang telah duduk di sudut paling timur melambaikan tangannya, dan kemudian dia pun mengatakan 4,5 juta. King Haoran mengerutkan keningnya. 4,6 juta. Tatapan mata dari seorang King Haoran melihat kepada pria berjubah hitam yang melakukan tawar-menawar tersebut. Sang pria berjubah hitam kembali mengatakan 4,7 juta. Seorang pria parubaya berjubah oranye juga langsung berkata 4,8 juta. Pria parubaya berjubah putih segera menimpali 4,8 juta. Orang yang lainnya juga mengatakan 4,9 juta, 5 juta. Harganya pun naik dengan cepat. Berbagai kekuatan besar yang tadinya terdiam kini menolak untuk menyerah, dan mereka terus bersaing mengajukan penawaran. King Haoran kali ini terdiam. Tatapan matanya terus melihat pada pria berjubah hitam yang berasal dari klan Iblis Jiwa yang telah duduk di sudut pojokan. Kali ini pria berjubah hitam itu juga tidak mengajukan penawaran. Ketika King Haoran terdiam, hal itu membuat secercah rasa gelisah terlintas di dalam hati King Haoran. Selanjutnya, setelah berpikir sejenak, King Haoran pun mengajukan tawaran untuk melakukan penyelidikan 5,3 juta. Ketika King Haoran melakukan penawaran itu, tiba-tiba pria berjubah hitam dari klan Iblis Jiwa juga berkata 5,5 juta. King Haoran pun menyipitkan matanya dan kemudian dia berkata, apakah ini sebuah kebetulan? Mungkinkah orang berjubah hitam dari klan Iblis Jiwa itu tahu jika yang berada di dalam ruangan ini adalah aku, King Haoran? Aku harap ini hanyalah sebuah kebetulan saja. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah pria berjubah hitam itu benar-benar mengetahui di dalam ruang VIP yang melakukan tawar-menawar persaingan harga dengan dirinya adalah King Haoran? Tapi bagaimana mungkin hal seperti itu bisa terjadi, karena ruang VIP adalah sebuah ruang yang sangat dijaga kerahasiaannya. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.